Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana shrah sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina. Amma ba'du. Kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih bisa beribadah dan masih bisa belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kepada kita segala hal agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Begitu juga kepada para keluarganya dan juga kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, kita lanjut pelajaran kita tentang masih berbicara tentang air yang dikenai oleh najis. Dan mazhab yang kedua yang kita sebutkan adalah mazhabnya Imam Malik, yang dimana beliau memberikan kaidah yang lebih simpel tentang air yang najis. Beliau mengatakan al-ma'ul qalil la yanjusu illa bitaghayyur kal katsir. Jadi air yang sedikit tidak akan menjadi najis kecuali kalau dia berubah sifat-sifatnya. Sama seperti air yang banyak. Jadi Imam Malik tidak menggunakan kaidah dua kullah. Jadi bagi beliau dua kullah atau kurang atau lebih sama saja. Yang penting tidak berubah sifat-sifat airnya, maka dia tetap tahur, tetap mensucikan. Dan pendapat ini diikuti oleh sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i yang disebutkan di sini. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dan Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah. Dan penulis kitab Kifayatul Akhyar mengatakan wahya arjah min dalalatil mafhum. Atau dalalatun nutqi wahya arjah min dalalatil mafhum. Dari sisi pendalilan, pendapat yang kedua ini sangat kuat. Karena mereka mendalilkan pendapatnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahul ma'a tahuran." Sesungguhnya Allah menciptakan air itu sebagai tahur, sebagai sesuatu yang mensucikan atau sebagai alat untuk mensucikan. Dan dalam hadis ini kata beliau dalalatun nutqi, atau apa yang kita sebutkan kemarin adalah makna tersurat. Makna tersurat yang menjelaskan bahwa air diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk mensucikan. Jadi kalau air diciptakan berarti yang sedikit dan banyaknya kan semuanya ciptaan Allah. Air yang banyak ciptaan Allah, air yang sedikit ciptaan Allah. Jadi sama.
sama kedudukannya antara yang sedikit dan yang banyak. Nah, itu berdasarkan makna tersurat atau dalalatun nutqi. Sedangkan hadis yang pertama ya tentang hadis kullatain digunakan dengan dalalatul mafhum, ya, makna tersirat. Ya, makna tersirat yang digunakan sebagai dalilnya. Ya. Maka disebutkan bahwa makna tersurat lebih kuat daripada makna tersirat. Ya. Wa ammal katsir wa huwa qullatani fasaidan fala yanjusu illa bitaghayyur bin najasati liqauli sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-ma'a tahuran al-hadits. Wal ijma' munaqidun ala najasatihi bitaghayyur. Jadi hadis atau dalil yang pertama, ini disebutkan dalil yang pertamanya itu adalah khalaqallahu al-ma'a tahuran. Kemudian dalil yang kedua, dalil ijma'. Jadi dalil pertama adalah dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua, mazhab yang kedua ini adalah dalil ijma'. Apa dalil ijma'nya? Beliau mengatakan al-ijma'u munaqidun ala najasatihi bitaghayyur. Ya. Bahwa ijma' disepakati bahwa air itu menjadi najis apabila dia berubah. Ya. Berubah sifatnya dengan adanya kontaminasi dengan najis tersebut. Itu disepakati. Ya. Jadi itu dalilnya. Ya. Karena disepakati berarti yang itu disepakati. Berarti yang kurang dari 2 kullah, ya, yang kurang dari 2 kullah yang kena najis, nah itu yang diperdebatkan. Dan kesimpulan dari mazhab kedua, yang sedikit pun sama. Baik. Sampai situ paham ya? Paham, Azam? Ya. Kita lanjutkan. Ya. Kalau itu tentang jumlah airnya. Kemudian, poin selanjutnya, tentang perubahan air tersebut. Berubahnya itu seperti apa sampai dia menjadi najis? Ya. Kalau tadi tentang volume airnya, banyak atau sedikit. Nah, sekarang tentang apa batasan air itu berubah. Apakah air yang sedikit itu berubah semua? Atau berubahnya sedikit saja atau bagaimana? Ya, di sini disebutkan. Ya, poin selanjutnya. Tsumma la farqa baina at-taghayyuril yasiri wal katsiri. Sawa'un taghayyara at-ta'mu awil launu awir raihatu. Wa hadza la ikhtilafa fihi huna. Bi khilafi ma marra fi at-taghayyuri bit-tahir. Wa sawa'un kanat an-najasatul mulaqiyatu lil ma'i mukhalaqatan aw mujawiratan. Wa fi wajhin syadzin anna an-najasatal mujawirata la tunajjisuhu. Baik. Kemudian tidak ada bedanya antara perubahan yang sedikit ataupun banyak. Ya. Perubahannya sedikit ataupun banyak. Ya. Tidak bedanya. Dia berubah sedikit ataupun berubah banyak. Ya. Jadi kalau airnya menjadi najis di mazhab kedua ataupun di mazhab pertama. Ya. Kalau mazhab pertama jelas dia akan menjadi najis. Ya. Nah, mazhab kedua juga menjadi najis karena berubah. Ya. Jadi kalau ada air 1 ember, tidak harus berubah warna, rasa dan bau satu kaligus, tidak. Jadi satu saja berubah. Ya. Warnanya berubah. Warnanya saja berubah. Maka dia sudah menjadi najis. Ya. Seperti air 1 ember. Nah, dikenai kencing.
kencing setetes. Kemudian warnanya berubah itu air itu. Dari tadi yang jernih menjadi warna kuning. Warna kuning kencing, berarti dia berubah jadi najis semua. Ya. Walaupun yang masuk di situ air kencingnya tidak banyak, ya, tapi dia merubah. Jadi batasannya adalah merubah. Wala khilafa fihi huna. Jadi tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Jadi kalau air yang berubah warna atau bau atau rasa karena dimasuki oleh najis, maka airnya itu disepakati menjadi najis. Ya. Bi khilafi ma marra fi taghayyur bit tahir. Ya. Berbeda dengan apa yang disebutkan lalu pada masalah air yang berubah dengan benda-benda yang tahir. Benda-benda yang suci. Wa sawa'un kanat an-najasatul mulaqiyah lil ma' mukhalitatan aw mujawiratan. Dan sama saja apakah najis itu yang terkontaminasi dan air itu apakah dia mukhalithah. Mukhalithah artinya apa? Apa artinya mukhalithah? Hah? Bercampur, ya. Au mujawirah. Mujawirah artinya terkena. Ya. Mujawirah itu kena najis tapi tidak bercampur dia. Ya. Kena najis tapi tidak bercampur. Contohnya bagaimana? Misalnya minyak. Minyak apa? Minyak dari minyak dari barang-barang najis. Ya. Minyak itulah contohnya minyak babi. Nah. Masuk di situ. Nah, yang minyak dengan air itu tidak bisa bercampur dia. Dia hanya mujawirah saja. Ya. Nah, itu disebut bedanya antara mukhalithah dan mujawirah. Ya. Jadi kalau mukhalithah dimasuki najis dan langsung bercampur jadi satu. Ya, seperti kalau kita masukkan air gula itu, ya, gula dengan air diaduk, bercampur dia jadi satu dia. Namanya mukhalithah. Ya. Tapi ada yang tidak bercampur jadi satu. Air dikasih minyak. Nah, minyaknya itu tidak bisa bercampur dengan air. Minyaknya tetap kelihatan. Ya. Tetap kelihatan sebagai minyak. Ya, itu namanya mujawirah. Nah, kalau minyaknya itu minyak dari barang-barang najis, nah itu najis juga jadinya air itu. Ya. Itu maksudnya. Baik, sampai sini paham ya? Jadi bentuk pencampurannya baik dia sedikit ataupun banyak. Yang penting merubah. Ya, yang penting merubah sifat air. Kemudian bentuk pencampurannya juga apakah dia bercampur jadi satu, mukhalithah atau mujawirah. Nah, dua-duanya sama. Jadi kalau dia barang najis, kemudian dengan mujawirah dia terubah airnya. Ya. Dengan mujawirah airnya berubah. Baunya mungkin berubah. Ya. Atau rasanya akan berubah. Nah, maka dia menjadi najis. Wa fi wajhin syadzin anna najasatal mujawirata la tunajjisu. Dalam pendapat yang syadz, ya, pendapat yang syadz ini hanya pendapat yang lemah, ya. Pendapat yang lemah bahwa najasah mujawirah tidak membuat airnya menjadi najis. Ini pendapat yang syadz. Yang syadz itu artinya mana syadz? Alladzi yukhalifu ar-rajih. Jadi syadz itu adalah pendapat yang menyelisihi pendapat yang kuat. Ya, disebut dengan syadz. Ya, jadi
disebutkan juga di kitab ini bahwa ada pendapat yang syadz. Ini amanah keilmuan. Ya. Beginilah para ulama kita mengajari kita. Amanah keilmuan. Ya. Kalau ada yang syadz maka tetap disebutkan. Walaupun yang syadz itu tidak dipakai. Ya. Tidak dipakai dalam praktek sehari-hari. Karena dia syadz. Pendapatnya pendapat yang lemah. Tapi ketika kita belajar, ya kita pelajari juga. Tetap disebutkan bahwa ada pendapat yang syadz yang mengatakan bahwa kalau najis, kalau air dikenai najis dan secara mujawirah, maka airnya tidak menjadi najis. Ini pendapat yang lemah atau pendapat yang syadz. Ya. Baik. Kemudian poin selanjutnya. Ya. Di matan takrib disebutkan alladzi hallat fihi najasatun. Wa ma'un najis wa huwa alladzi hallat fihi najasatun. Hallat fihi yang masuk ke dalamnya. Ya. Fihi di dalamnya najasatun najis. Ya. Ihtaraza bihi amma law tarawwahal ma bijifatin mulqatin ala syattil ma fa innahu la yanjus li'adamil mulaqah. Kenapa harus ada kata halat? Ya. Halat itu artinya masuk atau bersentuhan atau bertemu. Ya. Jadi najis itu harus bertemu fisik dengan air. Nah, kata halat itu penting. Yang disebut dengan halat adalah najis bertemu fisiknya dengan fisik air. Paham ya? Paham ini? Itu namanya halat. Nah, halat ini, kata halat ini penting untuk memberikan batasan permasalahan. Nah, mengapa dikatakan penting? Karena ada kondisi lau tarawwahal ma bijifatin mulqatin ala syattil ma. Tarawwah itu artinya berbau air, ya. Tapi dengan sesuatu yang ada di samping air, ya. Paham ini? Sesuatu jifatin mulqah yang ala syattil ma. Paham ini? Jadi ada benda yang najis dilemparkan ke samping air, tapi tidak bersentuhan dengan airnya. Ya. Tidak bersentuhan dengan airnya. Sudah paham? Ya, jadi ada air di satu tempat, ya. Kemudian dilempari atau ada orang membuang najis bersebelahan dengan tempat air tersebut tapi tidak masuk. Makanya disebut tidak halat, ya. Tidak halat. Tapi kemudian ketika benda ini berbau, tarawwah, ya. Benda ini berbau menyebabkan air itu juga berbau. Paham? Jadi uap. Kan kalau bau itu kan dia bentuknya uap, ya. Seperti minyak wangi itu kan uap. Yang kita cium itu kan uap. Ya kan? Nah, ini bau dari benda najis ini menguap. Kemudian uapnya itu masuk ke air. Paham? Nah, yang menyebabkan bau air juga berubah. Paham? Sampai sini paham? Ya. Fa innahu la yanjus li'adamil mulaqah. Maka air itu tidak menjadi
najis. Kenapa? Karena tidak ada persentuhan atau tidak ada kontak fisik antara najis dan air. Ya. Yang kontak cuma baunya saja. Ya, cuma baunya saja. Nah, kalau terjadi begitu, maka airnya tidak menjadi najis. Ya, makanya beliau mengatakan ihtaraza bihi halat. Ya, kata halat itu untuk membatasi permasalahannya, ya, supaya jangan dimasukkan yang penting airnya berubah baunya langsung dinajiskan. Tidak. Nanti dia najis, berubah baunya najis, kalau perubahan bau itu karena adanya kontak fisik antara fisik najis dengan fisik air. Ya. Tapi kalau yang kontak hanya bau atau uap bau dari najis, yang masuk ke situ air, masuk ke air itu, kemudian airnya juga menjadi berbau, maka itu tidak menjadi najis. Paham? Paham Ishak? Paham Prasetyo? Paham? Oke. Baik. Wa qauluhu fataghayyara. Ya, kemudian perkataan Imam Abu Syuja, kemudian dia berubah. Berubah. Nah, kata berubah ini juga penting. Ya. Jadi kalau tadi kata halat penting. Jadi ketika kita mendefinisikan mendefinisikan air yang terkontaminasi dengan najis, itu masing-masing kalimat atau masing-masing kata dalam definisi itu penting sekali untuk dipahami. Ya, karena itu menjadi batasan. Kapan air menjadi najis, kapan tidak. Nah, tadi halat. Kata halat itu menjadi penting untuk mengeluarkan atau untuk membatasi benda-benda itu harus, atau benda najis itu harus mulaqah, harus bersentuhan langsung dengan airnya. Kemudian kalimat yang penting selanjutnya adalah fataghayyara. Kemudian dia berubah. Ihtaraza bihi amma idza lam yataghayyaril kathiru bin najasati. Wa qad takunu qalilatan wa tustahlaku fil ma'i fa innahu la yunajjisu wa yusta'malu jami'ul ma'i 'alal madhhab as-sahih. Ya. Jadi kata taghayyara, kata berubah, membatasi apabila ada najis yang masuk ke air, tapi airnya tidak berubah. Ya, tapi airnya tidak berubah seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi kalau ada najis masuk ke air dan airnya tetap sifatnya tetap tidak berubah, baunya tetap, rasanya tetap, kemudian warnanya tetap. Tidak berubah sama sekali. Ya. Maka waqad takunu qalilatan wa tustahlaku fil ma'. Ya. Bisa jadi karena najisnya cuma sedikit dan dia hancur dalam air. Ya. Tustahlak itu artinya hancur, habis. Bahasa kita meleleh. Ya, meleleh. Nah, itu tidak menjadikan air itu menjadi najis. Wa yusta'malu jami'ul ma'i 'alal madzhab as-sahih. Dan air itu seluruhnya boleh dijadikan sebagai alat bersuci berdasarkan pendapat yang sahih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi air yang satu ember masuk najis sedikit dan tidak berubah airnya tersebut. Justru najisnya yang hancur di situ. Ya, yang melebur kalah dengan airnya. Ya.
dia tidak mampu merubah air tersebut, baik baunya, ataupun rasanya, ataupun warnanya, tidak berubah sama sekali. Maka airnya menjadi tetap, tidak menjadi, tetap suci dan mensucikan. Sampai situ. Poin selanjutnya, ya, wa fi wajhin yabqa qadrun najasah. Nah, jadi pendapat yang pertama, semua air itu boleh dipakai. Ya. Dan dalam satu pendapat yang lain, bahwa apa? Bagian yang kena najis itu tidak bisa dipakai. Jadi dilokalisasi dia. Ya. Dilokalisir tempat najisnya mana. Nah, jatuh di tempat najisnya jatuh itu, di situ yang tidak bisa dipakai airnya. Jadi bisa dipakai yang lain. Ya. Ini fi wajhin, ya, dalam salah satu pendapat. Ya. Tapi yang sahih kata beliau boleh semuanya. Ya, karena agak susah kalau kita memisahkan air. Misalnya najis air satu ember, kena najis di pinggir. Nah, air itu kan tidak bisa dipotong macam kue, ya kan? Dia kan tercampur begitu saja. Ya. Maka kalau dibilang yang air yang tidak dipakai itu yang sebelah situ. Ya. Nah, kalau kita ambil sebelah sini, yang sini pindah ke sini dia. Ya, namanya air kan, dia mengalir. Ya, makanya beliau mengatakan wafi wajhin. Walaupun beliau tetap memberikan komentar, dan yang sahih adalah boleh dipakai semuanya. Ya. Baik, lanjut. Poin selanjutnya. Walau waqa'a fil ma'il katsiri najasatun tuwafiquhu fi sifatihi kabaulin munqati'ir raihati fa inna nuqaddiruhu ala ma taqaddama fit tahirat. Ya. Dan apabila jatuh ke dalam air yang banyak, ya, jatuh ke dalam air yang banyak, najasah, satu najis, tuwafiquhu fi sifatihi, yang sama sifatnya dengan air tersebut. Jadi kalau ada air banyak, kemudian ada najis yang jatuh ke situ, tapi najis ini sifatnya sama dengan air. Seperti baulin munqati'ir raihah, air kencing yang tidak berbau, atau baunya sudah baunya sudah hilang. Air kencing yang baunya sudah hilang. Apa bisa air kencing baunya hilang? Nah, tapi begitulah, andaikan bisa, ya. Andaikan bisa, baunya hilang, air kencing itu baunya hilang. Ya. Kemudian dia bersentuhan dengan air. Fa inna nuqaddiruhu ala ma taqaddama fit tahirat. Maka kita menghukuminya sama seperti apa yang kita jelaskan di dalam bab tentang benda-benda yang suci. Apa yang disebutkan lalu? Benda-benda yang suci, yang sifatnya sama dengan sifat air. Ya. Maka tidak merubah status airnya. Jadi dia tetap suci dan mensucikan. Ya, karena airnya banyak. Sementara najisnya air kencing yang sudah hilang baunya. Jadi untuk memisahkan antara air itu dengan kencingnya itu agak susah. Karena kencing itu baunya sudah tidak ada. Ya. Otomatis airnya itu tidak berubah karena baunya tidak ada. Ya. Nah, itu apabila memang kencingnya itu tidak berbau.
Ada kalanya kencing tidak berbau. Ya. Ada kalanya kencing tidak berbau. Ya, kencing yang berbau itu kalau kita bangun tidur, bau sekali. Ya. Tapi kalau kita minum banyak sekali, atau pada musim dingin biasanya, ya, musim dingin kalau kita minum banyak, kita kencing kita jernih sekali. Ya, kencing kita jernih sekali. Itu kalau dicium tidak berbau dia. Coba kalau yang percaya coba cium. Nah, nanti kalau ada musim dingin, pas musim hujan, ketika kita kedinginan sering kencing, ya, berkali-kali kencing sudah berkali-kali itu membuat kencingnya jadi bersih jernih, jadi kayak air, ya. Tidak kuning lagi. Nah, begitu juga orang kalau cukup minumnya. Ya. Jadi air kencing itu kalau kita minum cukup berapa 2 liter satu hari, nah itu kencingnya jadi jernih. Ya. Maka banyak minum. Apalagi kalau kita sering duduk ini harus banyak minum. Ya. Kencing kita kuning itu karena berarti kita kurang minum. Ya, kurang minum. Maka supaya bagaimana menjernihkan air kencing, minum banyak-banyak. Ya. Tapi jangan minum habis itu dikencingi itu air untuk wudu, jangan. Ya. Baik. Nah ini kata beliau. Ya. Jadi kalau dia tidak berbau, sifatnya sama-sama cair, sama-sama cair, dan baunya tidak ada. Nah, berarti nuqaddiruhu ala ma taqaddama minat tahirat. Jadi kita hukumi seperti apa yang kita sebutkan dalam masalah benda-benda yang suci lalu itu. Nah, walaupun di sini boleh mengatakan al-ma'ul katsir, ya. Airnya harus banyak. Ya, harus banyak. Nah, kalau al-ma'ul katsir berarti maksudnya cukup 2 kullah. Ya. Karena kalau tidak 2 kullah itu tidak disebut katsir. Ya, nanti 2 kullah yang disebut katsir. Baik. Poin selanjutnya. Walau waqa'a fil ma'il katsir najasatun jamidatun faqaulan al-adhhar annahu yajuzu lahu an yaghtarifa min ayyi mawdi'in sya'a wa la yajibu taba'udu li'annahu tahirun kullahu. Wal qaulul akhar annahu yataba'adu 'anin najasati qadra qullatain. Ya. Apabila jatuh ke dalam air yang banyak, ya, jadi dalam air yang banyak maksudnya. Apabila jatuh ke dalam air yang banyak, najis yang padat. Ya, kalau tadi kan najis yang cair, contohnya kencing. Ya. Sama sifatnya, sama-sama cair. Nah, sekarang yang jatuh adalah najis yang padat. Ya. Kalau raihah tadi najis yang gas. Nah, jadi ada najis itu kan ada bentuknya gas, ada bentuknya cair, ada bentuknya padat. Nah, kalau yang apa tadi? Yang raihah bentuknya gas kita sebutkan tadi, yaitu benda najis yang ada di samping air yang bersih, air yang suci. Kemudian terkena baunya, itu namanya gas, ya. Kontaminasi dengan gas, najis yang berupa gas. Najis yang berupa cair seperti tadi. Kalau dia tidak berbau sama sekali, tidak merubah airnya, maka dikelompokkan ke dalam yang bisa dimaafkan. Ya. Nah, sekarang yang jamidah. Nah, najis yang jamidah. Najis yang padat. Jatuh ke dalam air yang banyak. Ya. Jatuh ke dalam air yang banyak sekali. Yang banyak. Maka apakah hukumnya? Ya. Beliau mengatakan
Di sini ada dua pendapat. Pendapat al-azhar, yang azhar, yang lebih unggul, pendapat yang lebih unggul adalah yajuzu lahu an yaghtarifa min ayyi mawdi'in sya'a wa la yajibu at-taba'udu li'annahu tahirun kulluhu. Boleh, jadi pendapat yang pertama, boleh kita menggayung, mengambil. Yaghtarif itu artinya bahasa kita orang bahasa bapalo, ya. Yaghtarif itu ini namanya yaghtarif. Apa menciduk. Nah, bahasa Indonesia menciduk, menciduk dengan tangan. Menciduk dengan tangan. Yaghtarif ghurfatan biadihi dalam ayat. Yaghtarifu ghurfatan illa man yaghtarifa ghurfatan biyadihi. Ya, kata siapa itu? Talut, ya. Yaghtarifu ghurfatan biyadihi. Namanya yaghtarafa. Nah, dalam pendapat yang pertama, kalau kita mau berwudu dari air yang banyak, ya, tapi air itu sudah dimasuki oleh najis, tapi najisnya padat. Ya. Air yang banyak itu berarti air yang dua kullah. Maka kita boleh mengambil atau menciduk air dari bagian mana saja. Ya. Karena apa? Karena itu airnya itu suci semuanya. Karena apa? Karena dua kullah atau lebih itu kan la yunajisu syai'un kata hadis. Disebutkan dalam hadisnya kan. Jadi kalau kalau airnya dua kullah atau lebih, itu biar najis benda padat masuk tidak menjadi najis, itu air. Ya. Maka karena tidak menjadi najis berarti kita boleh ambil dari sebelah mana saja. Ya. Paham? Ini pendapat yang pertama. Ya. Pendapat yang kedua, annahu yataba'adu 'anin najasah qadra qullatain. Ya. Bahwa dia harus menjauhi najisah, menjauhi benda najis itu, atau menjauhi air yang kena najis, ya. Kalau airnya lebih dari dua kullah, maka dua kullah itu sebagai tempat kita untuk mengambil airnya. Ya. Bagian yang kena najis itu dijauhi. Dijauhi bagian yang kena najis. Karena dia kan najisnya padat, ya kan? Kalau najisnya padat kan kita bisa lihat bagian mana yang kena. Beda kalau tadi yang cair. Nah, kalau yang najisnya cair, tidak bisa kita pisahkan mana airnya, mana cairan najisnya. Nah, itu kalau najisnya tidak berbau. Ya. Nah, kalau dia berbau otomatis apa? Airnya jadi ikut najis juga. Ya. Kalau dia sedikit. Nah, kalau dia banyak, dia akan yustahlak di situ. Hancur dia najisnya. Nah, kalau yang najisnya benda padat, maka kita bisa lihat, oh ini yang kena ini sebelah sini. Nah, itu DP najis di dasar sebelah sana. Nah, berarti kalau kita lihat dasar sebelah sana ada najisnya, maka kita ambil sebelah sini. Yang jauh dengan bendanya itu. Nah, ini dalam pendapat yang kedua, yataba'adu 'anin najasah qadra qullatain. Baik. Sampai situ. Poin selanjutnya. Walau taghayyara ba'dul ma'il katsiri fal asahhu fir rafi'il kabir najasatu jami'il ma'i wal asahhu fi ziyadatir rawdah in kana al baqi duna qullatain fanajis wa illa fatahir wa rajjahahu ar-rafi'i fi syarh as-saghir wallahu ta'ala a'lam. Ya. Poin selanjutnya, apabila berubah sebagian air yang banyak. Ya.
Jadi airnya banyak. Sebagian berubah yang kena najis, sebagian tidak. Paham ya? Gambarannya. Ya. Jadi sebagian air yang banyak itu berubah ketika dikenai oleh najis. Dan sebagian lagi tidak berubah. Ya. Apa hukum yang tidak berubah itu, apakah boleh dipakai bersuci atau tidak? Ya. Ada dua pendapat juga. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Ar-Rafi'i. Dalam kitab beliau Al-Kabir. Ya, jadi beliau punya nama kitab Al-Kabir dan As-Shaghir. Ya. Dalam kitab beliau Al-Kabir, beliau mengatakan najasatu jami'il ma. Maka seluruh airnya menjadi najis. Jadi yang sebagian berubah, sebagian tidak. Tapi karena air itu tidak bisa dipisahkan seperti benda padat, ya, maka semuanya dihitung berubah semua. Artinya jadi najis semua. Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Ziyadatul Raudhah. Beliau mengatakan al-asah, yang sahih apabila yang tidak berubah itu lebih sedikit atau kurang dari 2 kullah. Jadi airnya banyak. 2 kullah berubah. 1 kullah tidak. Ya. Jadi lebih banyak berubah daripada yang tidak. Paham ya? Jadi airnya banyak, yang berubah lebih banyak daripada yang tidak berubah. Maka beliau mengatakan fanajisun. Maka semuanya jadi berubah menjadi najis, keseluruhannya menjadi najis. Ya. Wa illa fatahirun. Ya. Tapi kalau sebaliknya, yang berubah cuma sedikit, yang tidak berubahlah jadi lebih banyak. Ya. Paham? Yang tidak berubah lebih banyak, yang berubah lebih sedikit. Maka air yang tidak berubah tetap suci dan mensucikan. Paham ya? Nah, jadi ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada air yang berubah karena najis, airnya banyak tapi berubah, maka dilihat yang berubah itu lebih banyak atau lebih sedikit. Kalau lebih banyak berubah, berarti dihitung najis semuanya. Ya, dihitung najis semuanya. Tapi kalau yang berubah itu cuma sedikit, yang di bagian lain masih tetap tidak berubah, maka masih suci mensucikan. Nah, ini pendapat Imam An-Nawawi dalam Ziyadatul Raudhah, dan dirajihkan oleh Imam Ar-Rafi dalam Asy-Syarhus Shaghir. Ya. Jadi Imam Ar-Rafi punya 2 pendapat. Dalam Asy-Syarhul Kabir beliau mengatakan najis semuanya. Ya. Dalam kitab Asy-Syarhus Shaghir beliau mengatakan sama seperti Imam Nawawi. Ya. Kalau banyak berubah berarti najis semua. Kalau sedikit berubah berarti tidak najis. Baik. Bagian far'un. Far'un ini kata beliau tidak disebutkan dalam
dalam teks atau dalam nasnya at-taqrib, beliau memberikan tambahan poin, ya. Fi ziyadatir raudhah, ya, dalam kitab Ziyadatur Raudhah karya Imam An-Nawawi. Idza waqa'a fil ma'i najasatun wa syakka aw syukka hal huwa qullatani amla. Ya. Apabila jatuh najis ke dalam air, akan tetapi air tersebut tidak diketahui volumenya, apakah cukup 2 kullah atau tidak. Ya. Jadi volumenya tidak diketahui, tapi airnya cukup banyak. Ya. Karena 2 kullah itu kan 216 liter yang kita sebutkan, ya. Konversinya ke liter jadi 216 liter. Ya. Jadi kalau ada air yang cukup banyak, tapi tidak diketahui dengan pasti apakah dia 2 kullah atau tidak, maka atau jatuh ke dalamnya najis. Apa hukumnya air tersebut? Ya. Nah, di sini juga ada 2 pendapat. Ya. Pertama, pendapat Imam Al-Mawardi. Jazama bihil Mawardi wa ghairuhu annahu najisun litahaqquqin najasah. Ya. Disebutkan atau secara jazm. Jazm itu artinya tegas. Ya. Disebutkan secara tegas oleh Imam Al-Mawardi dan selain beliau bahwa air itu menjadi najis. Karena apa? Karena najisnya kelihatan, ya, atau diyakini ada najis. Ya. Diyakini ada najis, sementara diragukan volume air. Ya. Jadi yang yakin lebih didahulukan daripada yang diragukan. Ya. Dalam kaidah fikih disebutkan al-yaqin la yazulu bisyak. Ya. Jadi yang diyakini ada najisnya. Sedangkan yang diragukan volume airnya. Volumenya diragukan apakah dia cukup 2 kullah atau tidak. Ya. Maka yang yakin didahulukan daripada yang tidak. Nah, itu kaidah dalam fikih. Ya. Maka karena diyakini ada najis, berarti hukum airnya najis. Ya, karena itu yang diyakini. Karena apa? Karena hukum itu dibangun di atas keyakinan. Yubna alal yakin, kata para ulama. Al ilmu yubna alal yakin. Ilmu itu atau al hukum itu yubna alal yakin. Hukum itu dibangun di atas hal-hal yang diyakini. Ya. Jadi yang diyakini di mana? Yang diyakini dalam hal ini apa? Yang diyakini adalah adanya najis. Ya. Sementara yang diragukan volume airnya berapa? Ada diragukan apakah dia cukup 2 kullah atau tidak cukup. Maka didahulukan yang diyakini. Nah, ini pendapat yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi. Walil imami fihi ihtimal. Dan menurut pendapat Al-Imam, ya, Al-Imam, maksudnya Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, fihi ihtimal. Ada kemungkinan 2 kullah dan as-shawab, kata beliau, wal mukhtar balis shawab al-jazmu bi taharatihi li'anna al-asla taharatuhu wa la yalzamu minan najasati at-tanajjus wallahu ta'ala a'lam. Jadi yang mukhtar atau yang dipilih atau yang shawab, yang benar, kata beliau, bahwa air yang seperti itu bentuknya air yang banyak, tapi tapi volumenya itu tidak bisa dipastikan apakah dia 2 kullah atau tidak. Yang penting banyak.
Ya, yang penting dia banyak. Maka kata beliau, kalau kelihatannya banyak, ya, walaupun tidak diukur dengan pasti, biasanya kalau kita ngukur air kan, ya, kecuali kalau kita punya tong yang memang sudah ada kelihatan volumenya. Ya. Kalau kita punya tampung air di tanah misalnya kan, ya, atau kita gali kolam, nah, biasanya kan kita tidak ukur biasanya. Kalau kita tidak ukur apakah ini 2 kulah atau tidak. Ya. Maka kata beliau, as-shawab al-jazmu bi taharatihi. Ya. Bahwa yang jelas itu masih dalam keadaan taharah atau masih dalam keadaan tahur, suci mensucikan. Li'annal asla taharatuhu. Ya. Karena asal dari air adalah suci. Berdasarkan hadis tadi, khalaqallahul ma'a tahuran. Ya. Berdasarkan hadis yang tadi, maka menyebutkan bahwa asal dari air adalah suci. Ya. Maka tidak berpengaruh apakah dia dipastikan 2 kullah atau tidak. Ya. Karena dia banyak, jadi kemungkinannya bisa 2 kullah. Walaupun ada kemungkinan yang tidak. Ya, tapi kemungkinan yang 2 kullah itu karena dia banyak jumlahnya, nah itu yang dipastikan bahwa airnya menjadi tetap suci dan la yalzamu minan najasati at-tanajjus. Ya. Dan kalau dia airnya banyak, maka tidak bisa dipengaruhi oleh benda-benda najis. Ya. Jadi ini yang disebutkan dalam masalah air yang terkontaminasi dengan najis. Pertama, air yang 2 kullah. Air yang 2 kullah. 2 kullah itu 216 liter ke atas. Itu walaupun najis masuk di situ, tidak membuat dia menjadi najis. Ya. Yang banyak pembahasannya kalau dia kurang. Ya. Kurang dari 2 kullah. Itu yang kita sebutkan beberapa poin-poinnya itu. Ya, semoga ditulis semua poin-poinnya ya. Ya. Jadi kalau kita lihat penjelasannya, maka justru yang lebih banyak itu yang tetap suci. Ya. Yang dominan dari poin-poin yang kita pelajari, bahwa air itu tetap suci. Hanya beberapa saja yang berubah menjadi najis. Ya. Nah, ini tentu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Ya. Dia menjadikan bagi kita air untuk bersuci dan asalnya adalah suci dan mensucikan. Nah, maka ketika dia terkontaminasi dengan najis, maka sebagian besarnya suci. Ada sebagian kecil yang najis. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Baik. Sampai sini pembahasan kita tentang jenis-jenis air. Nah, jenis-jenis air otomatis kita sudah selesaikan semua ya. Pertama, air yang tahur. Ya. Yang kedua, air yang musyammas. Ya. Yang ketiga, apa? Air yang mustakmal. Dan yang termasuk dalam bagian air mustakmal, air yang dikontaminasi dengan benda yang suci. Dan yang keempat adalah air yang dikontaminasi oleh benda-benda yang najis. Dan benda najis itu ada 3 jenis. Yang uap atau yang gas, kemudian yang cair, dan yang padat. Ya, jadi ada najis padat, ada najis yang cair. Nah, yang pembahasannya panjang, najis yang cair dan najis yang padat. Ya, kalau yang bentuknya uap, nah itu tidak mempengaruhi kesucian air. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ya, insyaallah kita lanjutkan pekan depan ya dengan pembahasan khusus tentang volume air. Ya, tentang volume air. Nah, insyaallah kita bahas karena ada beberapa poin yang tidak cukup malam ini. Baik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.